Halo, saya Gede dari Online D7. Jadi banyak banget yang tanya kepada saya, "Deh, kalau kita mau gimana ya? Kita punya waktu sama-sama 24 jam. Kenapa kok ada orang yang bisa menghasilkan miliaran sehari, tapi ada juga orang-orang yang hanya menghasilkan mungkin jutaan dalam waktu sebulan?" Bedanya apa? Jadi gini. Nah, sebelum saya coba jawab dari sudut pandang saya sendiri nih. Saya mau mengundang Anda untuk memfollow Instagram Online D7 di @online d7. Online huruf D, delta, dan angka 7 @online d7. Karena di sana juga kita sharing banyak banget. Saya dan tim saya sharing banyak banget tentang tips jurus strategi bagaimana caranya Anda bisa menjadi jauh lebih kaya, jauh lebih sukses secara finansial, dan saya banyak banget sharing tentang pengalaman saya juga di Instagram tersebut. Jadi silakan follow @onlined7 di Instagramnya. Nanti sharing banyak banget. Dan sebelumnya lagi saya juga mau sharing bahwa kalau Anda pengen belajar bagaimana cara meningkatkan income Anda. Jadi kan topik hari ini adalah bagaimana cara meningkatkan income setinggi-tingginya dalam waktu yang sekecil-kecilnya. Jadi Anda bisa download, ada ebook di bawah. Ada ebook. Judulnya adalah bagaimana menghasilkan 40 juta rupiah dalam waktu 5 jam. Anda bisa download ebooknya gratis. Sekali lagi, ebooknya gratis. Anda tinggal klik aja download, langsung cek di email. Udah gitu aja. Gampang banget. Nah, balik lagi ke pertanyaan teman saya tadi. Kok bisa sih ada orang yang menghasilkan miliaran, jadi banyak banget dalam waktu yang singkat, tapi ada juga majority of people, mereka hanya bisa menghasilkan sedikit dalam waktu yang lama. Bedanya apa? Jadi gini, sebenarnya prinsipnya adalah setiap orang, setiap manusia, semua makhluk hidup di bumi, kecepatan rotasi bumi adalah 24 jam sehari. Artinya apa? Artinya semua orang di bumi ini hanya punya waktu 24 jam sehari, and that's it. Nggak ada yang punya lebih, bahkan nggak ada yang punya waktu 24 jam semenit sehari, nggak ada. Nah, kenapa kok ada orang-orang yang bisa menghasilkan lebih banyak? Kalau jawaban gampangnya adalah mereka menggunakan satu yang namanya leverage, daya ungkit. Coba ya, ini adalah hukum fisika loh, ini adalah hukum alam, bahwa sebenarnya yang nama kita bisa kok menghasilkan lebih banyak, workloadnya lebih banyak hanya dengan effort yang sedikit tuh bisa banget, resultnya lebih banyak dengan kerja yang sedikit tuh bisa. Anda pernah belajar mungkin prinsip katrol hidrolik, bagaimana kita dengan batu kecil bisa mengangkat batu yang besar selama ada leverage-nya, ada daya ungkitnya seperti itu. Jadi kayak main jungkat-jungkit kayak gitu ya. Nah, prinsipnya sama, leverage, daya ungkit. Orang kaya, orang yang sukses, yang menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat, mereka menggunakan satu yang namanya daya ungkit. Nah, buat contoh aja nih, buat orang-orang majority yang penghasilannya mungkin hanya beberapa juta, mungkin UMR atau mungkin di bawah UMR sebulan, itu adalah mereka yang tidak punya daya ungkit. Kalaupun ada daya ungkitnya adalah waktu mereka. Mereka punya waktu 8 jam sehari untuk kerja di kantor, and that's it. Itu aja daya ungkitnya. Sedangkan orang-orang kaya, orang-orang yang duitnya banyak, yang setengah mati, yang tiap hari juga dapetnya banyak banget, yang bisa menghasilkan jauh lebih banyak dalam satu hari dibandingkan orang-orang umumnya seumur hidup gitu ya, itu mereka menggunakan daya ungkitnya banyak sekali. Misalnya contoh daya ungkit yang mereka gunakan, mereka menggunakan yang namanya OPM, Other People's Money. OPM, uang orang lain, Other People's Money. Mereka pakai OPT, Other People's Time. Mereka menggunakan OPK, Other People's Knowledge, OPN, Other People's Network. Jadi mereka menggunakan resource-nya orang lain untuk keuntungan mereka. Ini kan dahsyat banget. Contoh, Anda kerja di perusahaan. Anda kerja misalnya sebagai accounting gitu ya. Tukang ya accounting, mencatat pengeluaran, pemasukan, ngitung pajak gitu ya, pembukuan gitu. Sekarang gini, Anda mungkin sekolah akuntansi selama 4 tahun gitu ya, 4 tahun, S1 accounting 4 tahun, atau mungkin 5 tahun. Atau mungkin, nah sekarang gini, dengan Anda sekolah 4 tahun, 5 tahun accounting, Anda jago nggak di bidang accounting, akuntansi? Jelas Anda jago. Pertanyaan berikutnya, bos Anda, apakah dia bisa melakukan penghitungan pencatatan akuntansi keluar masuk seperti Anda? Belum tentu bisa. Artinya apa? Anda adalah leverage dari bos Anda, dari owner Anda, dari bisnis ownernya seperti itu. Jadi dari dari si owner perusahaannya Anda adalah leverage-nya.
si owner, si entrepreneur, si pengusaha nggak perlu bisa caranya mencatat pengeluaran dan segala macam, tapi dia bisa mendapatkan hasil keuangan yang akurat. Thanks to you, terima kasih kepada Anda yang sudah melakukan untuk bos Anda. Nah, lalu kemudian gini, itu baru OPK dari other people's knowledge, menggunakan pengetahuan Anda, skill Anda, other people's skill dan skill Anda digunakan untuk sebagai daya ungkit bos Anda. Lalu kemudian bagaimana dengan OPM, other people's money? Anda tahu nggak misalnya contohnya eh, seorang investor ketika dia misalnya beli beli apa namanya project property misalnya, invest di project property, apakah pakai uangnya sendiri? Tidak. Saya kemarin ngobrol sama salah satu direktur dari Agung Podomoro Group, pengembang properti salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya ngobrol dengan direkturnya, saya tanya, pertanyaannya to the point banget. Pak, kalau Agung Podomoro bikin apartemen, uangnya dari mana, Pak? Jawabannya apa? Dari bank, pinjam dari bank. Nah, itu adalah contoh dari menggunakan leverage, daya ungkit, untuk menggunakan uang orang lain. Anda nabung di bank, daripada uangnya diem oleh si bank ini kan perlu dapat income gitu ya. Perlu dapat income. Income dari mana? Dari meminjamkan. Nah, Agung Podomoro datang, pinjam duitnya. Jadi yang dipakai uang siapa? Uang Anda sebagai penabung. Nah, makanya kalau Anda baca bukunya Robert Kiyosaki, dia selalu mengatakan the savers are the losers gitu ya. Jadi kalau kita nabung doang di bank ya ujung-ujungnya kita kalah. Kenapa? Karena yang menang adalah yang minjem, dan bisa memutar uangnya sehingga menjadi proyek properti yang dahsyat luar biasa. Dan this is what is happening in the real world gitu ya. Inilah yang terjadi di dalam dunia yang nyata. Bagaimana caranya orang-orang yang sukses, para investor-investor yang duitnya banyak banget, mereka menggunakan OPM, other people's money. Bukan berarti mereka kayak mintain duit satu-satu, pinjam duit, enggak. Mereka datang ke bank ngasih mereka uang. Sekarang gini, bagi si investor, dia win nggak? Jelas dia win, dia dapat uang orang kok, dia nggak pakai uangnya sendiri. Buat si bank, dia win nggak? Jelas win, karena dari tabungan dan pinjaman ada selisih, bank dapat income dari sana. Buat si penabung, buat orang-orang pada umumnya yang menabung di bank, win nggak mereka? Jelas mereka juga win kok sebenarnya, karena dengan nabung uang di bank dapat bunga. Nah, bunganya inilah yang kemudian yang membuat kita tertarik untuk menabung di bank. Lo bayangin naruh duit dapat bunga, win dong. Meskipun winnya kecil banget dan winnya kalah oleh inflasi seperti itu. Jadi sekarang gini, kalau Anda ingin kaya raya, Anda ingin sukses, ingin punya banyak uang, Anda ingin menghasilkan jauh lebih banyak dalam waktu singkat, coba Anda mulai berpikir, apa yang bisa menjadi leverage, daya ungkit untuk Anda. Contoh, Anda kenal siapa yang kenal dengan orang yang bisa menjadi investor di bisnis Anda, di project Anda, misalnya seperti itu. Anda kenal siapa yang punya skill yang bisa Anda ajak bekerja sama untuk bisa menghasilkan project yang besar, misalnya seperti itu. Lalu Anda kenal siapa yang misalnya memiliki waktu, energi, sehingga bisa bekerja untuk Anda dan kebetulan perlu uang sehingga Anda bisa mempekerjakan mereka. Leverage, kuncinya adalah leverage. Kalau kita cuma bekerja sebagai karyawan, leverage kita cuma satu, waktu aja. Ingat, waktu terbatas. Uang bertebaran di mana-mana, nggak terbatas. Artinya apa? Kita menukarkan sesuatu yang terbatas untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya nggak terbatas, men. Sekarang gini, supply and demand. Ketika sesuatu itu terbatas, nilainya sangat mahal mestinya. Artinya apa? Waktu jauh lebih mahal daripada uang. Jauh lebih mahal waktu daripada uang. Karena waktu sekali dipakai nggak bisa balik. Uang, kita jalan kaki aja ngeliat ke bawah mungkin ada nemu duit juga gitu. Jadi uang sangat bisa ditemukan di mana saja, waktu nggak bisa. Cuman sayangnya banyak orang menukarkan waktunya untuk uang. Ini yang sayang banget gitu loh. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka nggak ngerti bagaimana caranya, atau nggak ngerti apalagi yang mereka miliki selain waktunya. Akhirnya ya udahlah, saya punya waktu, ya udah saya kasih waktu saya buat jadi uang. Salah nggak kerja dan digaji? Jelas nggak salah, sangat penting banget. Tapi akan jauh lebih indah kalau misalnya kita mengerti konsep leverage, daya ungkit, sehingga kita bisa meningkatkan income kita, meningkatkan net worth kita, meningkatkan kekayaan kita, dan kita bisa bantu lebih banyak orang kalau misalnya kita sudah memiliki jauh lebih banyak lagi. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya mau invite Anda, ingin mengundang Anda untuk follow akun Instagram onlined7 @onlined7. Sana juga saya sharing banyak banget, kita bisa diskusi banyak di sana. Tim saya juga ada di sana, kita bisa banyak banget diskusi. Dan jangan lupa
Anda juga bisa download ebook tentang bagaimana menghasilkan 40 juta rupiah dalam waktu 5 jam saja. Konsepnya sama, leverage. Anda akan belajar di sana bagaimana saya dalam dunia nyata memanfaatkan leverage saya untuk menghasilkan income 40 juta dalam waktu 5 jam pada waktu itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa Anda like videonya, subscribe channelnya, dan Anda share video ini kepada teman-teman Anda. Oke, sampai ketemu lagi.